Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Amalia. Kali ini saya akan membahas tentang standar operasional prosedur cleaning and disinfectant. Pengertian standar operasional prosedur menurut Mukijat yaitu urutan langkah-langkah pekerjaan di mana pekerja tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Yang kedua, menurut Istiadi Insani, yaitu dokumen yang berisi instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses-proses penyelenggaraan yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggara, dan yang berperan dalam kegiatan. Kemudian saya mengambil contoh cleaning and disinfectant kitchen. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu bahaya-bahayanya. Yang pertama, ada terkontaminasinya makanan yang disebabkan racun organisme atau bakteri. Yang kedua, kontaminasi benda asing atau bahan kimia beracun karena kondisi dapur yang kotor. Kemudian yang ketiga, terjadinya kecelakaan kerja. Dan keempat, kerusakan alat atau barang. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang terlampir, yaitu 1. Dapur selalu dalam keadaan rapi dan bersih. Kedua, proses pembersihan dapur dilakukan pada yang pertama, setelah penggunaan proses pengolahan, general cleaning yang dilakukan secara periodik pada kondisi tertentu yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya ada penggunaan bahan kimia pembersih, disinfektan menggunakan bahan yang aman untuk area pengolahan makanan. Dan yang keempat, sebelum melakukan pekerjaan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, setelah pengolahan makanan, yang harus kita perhatikan yaitu 1. Membersihkan semua alat-alat masak yang telah dipakai. Yang kedua, membersihkan kompor dan pemanas lainnya yang digunakan, tempat pencucian peralatan memasak, dan tempat pencucian bahan makanan. Kemudian yang ketiga, ada membersihkan tempat penyimpanan bahan makanan kering, bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Selanjutnya yaitu general cleaning, yang artinya proses pembersihan sebuah properti secara keseluruhan agar tetap bersih, rapi, dan terhindar dari kerusakan. Ada beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu pertama, membersihkan semua alat-alat masak yang telah dipakai maupun yang lama tidak digunakan. Yang kedua, membersihkan pemanas lainnya yang digunakan, tempat pencucian peralatan memasak, dan tempat pencucian bahan makanan. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian plafon atau sawang ventilasi udara, dinding, dan jendela. Kemudian yang keempat, membersihkan kulkas dan tempat penyimpanan bahan makanan kering, bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Kemudian yang kelima, membersihkan meja persiapan, meja penyajian, dan lantai. Kemudian adalah SOP dalam bentuk flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur. Langkah-langkah yang pertama ada cleaning. Bahan-bahan yang diperlukan hanya sabun, air bersih, dan sikat bersih. Fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan. Selanjutnya ada bilas. Bahan-bahan yang diperlukan hanya air bersih, fungsinya untuk menghilangkan busa sabun agar kotoran-kotorannya terangkat. Selanjutnya ada disinfektan yang berfungsi untuk membunuh kuman berbahaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.